Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Ya, siapkan catatannya, pohon perhatiannya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah memahami pengertian bilangan berpangkat, menghitung pangkat bulat positif dan negatif, serta menganalisis sifat-sifat pangkat. Nah, di bab pangkat rasional dan bentuk akarnya ada beberapa subbab. Yang pertama adalah pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif dan nol, pangkat bulat pecahan dan akar, operasi hitung pada bentuk akar, serta yang terakhir adalah merasionalkan penyebut bentuk akar. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas poin A dan poin B. Pengertian pangkat. Coba perhatikan dulu manakah yang benar dari ketiga pernyataan berikut. Ini yang sering terjadi. Yang pertama, 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3. Apakah itu betul? 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3. Apakah itu yang betul? Atau yang terakhir, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Ya, kalau kamu jeli, jawaban yang betul adalah yang poin C. Ya, jadi perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali dapat dituliskan jadi 2 pangkat 3. Itulah pengertian dari pangkat, yaitu perkalian yang berulang. Saya masuk ke poin A, pangkat bulat positif. Berarti khusus untuk bilangan bulat yang positif, jika ada A kali A sama dengan A pangkat 2. Jadi kalau tidak ada pangkatnya di sini bukan berarti tidak punya pangkat atau pangkatnya 0, tapi pangkatnya adalah 1. Kemudian A kali A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali, maka bisa ditulis A pangkat 5. Berarti bisa disimpulkan kalau A-nya dikalikan sebanyak N faktor, A kali A kali A dapat ditulis dengan A pangkat N. Dan bilangan pangkat sendiri mempunyai beberapa komponen. Kalau ada A pangkat N, A-nya ini disebut dengan basis, lalu atau bilangan pokok, lalu N-nya disebut dengan eksponen atau bilangan pangkat. Itu adalah komponen dari pangkat. Contoh, misal saya punya 3 pangkat 5. Berapakah hasilnya? Berarti ya seperti tadi konsep pangkat. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. 81 kali 3 243. Nah, Bu, gimana kalau pangkatnya, bilangan pangkat dijumlahkan? Ya, gampang saja. Berarti bilangan pangkatnya dihasilkan dulu. Seperti contoh, 5 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. 5 pangkat 2 berarti 2 kali 5. 5 kali 5. 5 kali 5 25. Ditambah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti 25 tambah 8 berapa? 33. Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ini adalah materi inti dari pangkat, berarti harus hafal tentang sifat-sifat pangkat. Sifat yang pertama adalah A pangkat N. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Jadi kalau bilangan pangkat dikalikan, pangkatnya akan ditambah, pangkatnya saja, bukan bilangan pokoknya. Ya. Lalu sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M kurangi N. Berarti kalau bilangan pangkat dibagi, pangkatnya akan dikurangi. Ingat, pangkatnya saja. Nah, yang ketiga, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi M, pangkatnya akan dikalikan.
A pangkat M kali N. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang ada di bawah. Di nomor 1A, 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2. Karena dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. 3 pangkat 6 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 8. Oh ya, sifat ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Ini lihat, 3 dengan 3. Berarti tidak bisa berlaku kalau ini 3, sini 2. Berarti ini tidak bisa berlaku. Nah, contoh yang kedua, 1B termasuk perkalian, tapi ada hurufnya, ada variabelnya, ada koefisiennya. Caranya gimana? Caranya gampang. Kumpulkan huruf dengan hurufnya, lalu kumpulkan angka dengan angkanya. 3B pangkat 2 dikalikan 5B pangkat 8. Dari 3 kali 5 dikalikan seperti biasa. 3 kali 5 berapa? 15. Hasilnya di sini. Sedangkan B karena bilangan berpangkat dan dikalikan, berarti pangkatnya dijumlah. Berarti B pangkat 2 tambah 8 sama dengan B pangkat 10, dan hasilnya adalah 15 B pangkat 10. Berikutnya untuk contoh pembagian. Z pangkat 5 dibagi Z pangkat 2 sama dengan Z pangkat 3. Dari mana? 5 kurangi 2. Ya, karena sifatnya kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Nah, untuk yang B saya kasih sedikit lebih susah. Berarti 8B pangkat 5 dikali 3B pangkat 6 per itu sama dengan bagi 2B pangkat 3. Ada 2 komponen. Ada angka, koefisien, ada variabel yang berpangkat. Gimana? Ya sama, dikumpulkan dulu angkanya. Berarti 8 kali 3 dibagi 2 sudah berkumpul. Lalu bilangan pangkatnya, karena dikalikan berarti ditambah. B pangkat 5 tambah 6, karena dibagi berarti dikurangi 3. Nah, 8 kali 3 24. 24 dibagi 2 12. Lalu ini 5 tambah 6 11. 11 kurangi 3 8. Berarti hasilnya 12B pangkat 8. Nah, selanjutnya di nomor 3, 45 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kalau dipangkatkan lagi 3, maka hasilnya, kalau dipangkatkan lagi ya pangkatnya dikalikan. 45 pangkat 2 kali 3 sama dengan 45 pangkat 6. Lalu yang B, ya, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 diper Z pangkat 8 dikalikan Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ya, yuk kita preteli satu persatu. Nah, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi 5, berarti ini 3 kali 5, berarti Z pangkat 15. Karena dikali berarti pangkatnya harus dijumlah. Dijumlah berapa? Dijumlah 2 kali 3 6 dibagi diper Z pangkat 8. Nah, Z pangkat 21 dikurangi 8, hasilnya Z pangkat 13. Sudah? Berikutnya, untuk materi berikutnya adalah pangkat bulat, negatif, dan 0. Nah, kalau ada bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Ya, bilangan berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Penjelasannya ada di atasnya. Silahkan dibaca sendiri nanti. Dan kalau ada bilangan dipangkatkan negatif, nah hasilnya akan diseperkan. Berarti kalau ada A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, ya. Kalau ada bilangan dipangkatkan negatif, maka harus diseperkan 1 per A pangkat N, dan pangkatnya ini kalau sudah diseperkan sudah positif, tidak ada negatifnya lagi. Saya kasih contohnya. Contoh, A pangkat 0 sama dengan 1. 2, 10 pangkat 0 juga 1. 20.000 pangkat 0 juga 1. Berarti berapapun dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Terus kemudian, ini 3 pangkat negatif 2.
harus diseperkan, berarti sama dengan 1/3 pangkat 2. Yang berikutnya 2 pangkat min 1, berarti 1/2. Nah, yang terakhir 10 pangkat min 2, hasilnya akan sama dengan 1/10 pangkat 2. Nah, itu adalah pangkat 0 dan pangkat negatif. Nah, ini sudah di akhir, adalah soal latihannya. Silahkan difoto atau di screenshot. Ini nanti silahkan dikerjakan di buku tugas, kemudian saya dikirim di Google Form dengan link yang telah saya sediakan dengan presensinya sekalian di Google Form itu. Tadi saya tunggu sampai pukul 8 malam. Dan forum diskusinya saya buka sampai pukul 12 siang. Sekian pembelajaran hari ini dengan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.